geger. Indonesia memang banyak melahirkan musisi-musisi legendaris. Bisa dibilang para legendaris ini terus dikenang dan dikenali berkat karya lagunya yang melekat di hati. Kita lihat yuk momen saat musisi legendaris hadir di pagi-pagi Ambyar. Living legend pertama ada Andre Hehanussa. Gak banyak yang tahu kalau ternyata Andre Hehanussa mengawali karir sebagai pencipta lagu loh. Mewangi dan tetap akan mewangi bersama rinduku, walau kita jauh kasih. Suatu saat ku tak balik. Duh, ternyata lagu-lagu ciptaan Andre Hehanussa hit semua ya. Om Andre, boleh dong nyanyiin lagu hitsnya lagi. Bidadari Andre Hehanussa, let's go. Bidadari, yeah, bidadari. Kau bidadari, bidadari, bidadari. Bidadari, bidadari, yeah. Kau bidadari, bidadari, oh. Bidadari, oh. Bidadari, bidadariku. Kau bidadariku. Bidadari, bidadari, yeah. Bidadari, bidadari, oh. Andre Hehanussa. Living legend kedua ada Obi Mesak. Selain menyanyi, ternyata Obi Mesak pernah menciptakan lagu dangdut juga loh. Ya, lagu Sakit Gigi yang dipopulerkan oleh Maggie Z ternyata diciptakan oleh Obi Mesak. Itu kan dinyanyiinnya sama Banyak di cover banyak orang. banyak di cover banyak orang kan. Tapi aku baru tahu ternyata itu ciptaannya dari Om Obi Mesak. Betul ya. sekali. Biasa. Pertama kali dipopulerkan oleh almarhum Haji Megiset. Betul sekali. Iya, tapi gimana nih Om perasaannya? Kan ini kan banyak di cover sama orang-orang, penyanyi dangdut, yang senior, yang baru naik juga namanya nyanyiin lagu ini. Dan lagunya lagi booming lagi nih, Bang. Ya, pertama kali saya merasa bersyukur ya bahwa itu lagu itu masih bisa diminati dan di-recycle ulang oleh anak muda. Satu juga bersyukur dan kebanggaan buat saya. Kebanggaan pastinya ya Pasti banyak dong. yang nyanyiin. Jadi buat anak-anak muda yang tidak tahu siapa pencipta lagunya Sakit gigi. Sakit Gigi, itu Nah, adalah itu adalah beliau. Mas Obi Mesak. Benar sekali, soalnya kadang-kadang orang nggak nyangka ya gitu kan. Saya basicnya di pop. Orang pasti nggak mungkin lah saya bikin lagu apa namanya Lagu dangdut. Karena gini, saya harus kasih jelasin sedikit. Saya itu kan besar di Tanjung Priok. Jadi tahun 70-an kami sudah main sama kawan-kawan dangdut. Nah, jadi di satu tempat tuh ada di Priok itu ada basic dangdut. Walaupun saya nggak bisa nyanyi langgam dangdutnya, tapi cara bikin dangdut ral-ral itu saya apa luar kepala gitu. Yes. Karena yang pertama kali adalah sebelum dangdut adalah orkes gambus kan. Ya. Tahun 60 udah ada yang terkenal namanya Al Barkah. Jadi waktu pas paman saya nikah tahun 67-an gitu, itu ada orkes Al Barkah ditangkap, main di gang saya. Dan saya masih SD itu udah duduk di paling depan, menikmatin. Jadi bisa ngikutin gitu ya. Jadi Keren banget ya. Emang dari dulu suka Jadi menciptakan lagu. supaya jangan orang sangka pasti, wah Mesak bisa pop, pasti beli lagu dangdut nih. Bisa Padahal pop, tidak, bisa ya, dangdut. bisa. Ternyata memang sejarahnya juga panjang ya. Ini kita mau kasih lihat juga sama Sobat Ambyar. Ini kompilasi video klip lagu-lagu ciptaan dari Om Obi Mesak. Ayo, King. Terlanjur basah, ya sudah sekali di depan orang kau tega menghina aku. Bukankah fitnah lebih kejam dari membunuh? Terlanjur basah, ya sudah basah sekali. Om, total Luar biasa. lagu yang diciptain itu udah berapa Om? Ingat gak? 300-an lebih lah kali ya. Berapa? 300-an lebih. 300. Mohon maaf, Bang. Berkarir dari usia Saya mulai dari tahun 78 ya. sudah berkarir. Tapi ya karena kan udah bisa bikin lagu lah walaupun karena pada saat itu kan enggak Ketika itu umur berapa itu, Bang?
Ya saya kelahiran tahun 57, ya sekitar 28 kali ya. Ya udah bikin lagu, Udah bikin musik segala macam. Tapi inspirasinya tuh dari mana sih Om Obi Mesak? Apa pengalaman sendiri? Inspirasinya dari mana? Ada sendiri, ada dari kawan-kawan atau ketemu orang atau dari novel gitu. Biasanya kan ketemu kawan-kawan gitu suka ada yang curhat. Iya. Nah, jadi kita ambil momen itu aja kita bisa bikin gitu. Kalau yang lagu Sakit Gigi, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. itu Itu kapan Om itu? Obi Mesak juga yang Saya bikin tahun inspirasinya. 90-an Tahun itu. 90 Sebelum ya? lagu itu kan sebetulnya saya udah ngetop dulu dengan Santa Hoki. Mobil dan bensin. Oh, iya. Jadi pada saat itu kan saya tahun 88 itu kan saya pernah dicekal di TVRI kan dengan lagu Sengeng. Dan dia produsernya itu Gajah Mada Record kan. Iya. Tahun 89 dia ketemu saya. Masih ada nggak? Masih? Dia bilang, lu bisa bilang lagu dangdut, Bi? Bisa. Dan kelebihan seseorang mungkin karunia pencipta itu seketika dia bisa bikin. Ada lagunya, ada, padahal nggak ada lagunya. Pas diajak ke studio, ada kan ada grand piano. Iya. Coba lagunya gimana? Ting 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 ting. Tiba-tiba saya main di C. Ting, bagaikan. Dan akhirnya jadi Jadi. langsung gitu ya Bang. Luar biasa. Wih, Dadakan. keren. Ya dadakannya namanya Begitu juga pula lagu musik Biggie ya. Santa. Betul. Kalau pencipta lagu memang begitu, bisa di mana aja gitu. Spontan Betul. gitu ya. Tapi ini Om Obi Mesak ternyata lagu Sakit Gigi ini ya di kalangan milenial, anak muda ini jadi terkenal lagi, banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi challenge di Iya karena aplikasi tadi barusan TikTok. nyanyi itu dibikin challenge. Nah ini ada namanya Sakit Gigi One Breath Challenge. Wow. Jadi dia satu Satu tarikan nafas. nafas nyanyi lagu Sakit Gigi. Ya. Ya kita kasih lihat dulu kayak gimana. Ini Om Obi Mesak kita kasih lihat dulu ya. Nih tantangannya lagi viral banget nih. Gila lu. Ini bukan kalau menurut aku bukan challenge one breath ya karena ini ada beberapa bait. Bukan apa, Wi? Bukan one breath. Oke. Jadi ordernya itu satu bait itu baru itu benar. Iya, Satu kalau bait, tadi satu sakit. bait. Yes. Kalau satu napas itu cuman jangankan dirimu Bukan napas terus. sebutkan mana bila terlalu sakit begini. Nah, itu. Itu satu nafas. Keren. Jadi itu sebenarnya setiap satu bait tarik nafas. Ya. Satu bait tarik nafas. Coba Mas Rian cobain deh. Coba liriknya. Ya, keren. Yuk. Cucu seneng nih. Ya. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit. Maaf ya, sakit telinga jatuhnya. Akhirannya orang bukan kakak. he. Coba. Ini jamuan kami Mas Obi. Satu napas. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit. Gak bisa, itu susah loh, susah. Karena untuk badan-badan Kasar, di kasar. Coba, aku nggak bisa. Coba lu bisa. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu. Satu napas sih. Udah sampai situ. Oh iya, coba Wi, tarik nafas Wi. Satu tarikan nafas satu bait. Gue mau ikutin challenge itu. Oke, ya. Ada cewek Sampai sakit begini. sakit begini. Ayo. Jangankan diriku. Mau yang challenge itu atau yang satu nafas? Oke. Jangankan diriku semut kunpan. Tar dulu Pak. Iya, jangan marah-marah Pak. Iya, coba sekali lagi. Pulang. Sekali lagi. Jangankan diriku semut pun kan marah bila terlalu sakit. Bisa. Ayo, oke. Satu kali kasih Sekali lagi kesempatan lah, guys. Say. Guys, sekali lagi katanya. Tarik nafas. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Duh, Mami, bisa nggak sih nyanyinya? Kok kepotong-potong gitu? Gimana jadinya ya kalau Om Obi Mesak menyanyikan lagu Sakit Gigi? Penasaran kan? Cus kita langsung lihat yuk. 10 pagi. Bagi Anda, Obi Mesak. Hey. Cintaku lagi sayangku dengannya. Cuma karena rupiah lalu
joget lagi Dewi Persik King Dasar Karen. Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin masih dapat ku tahan. Tapi ini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta. Semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Goyang lagi, yo yo yo. Jangan kasih kendor bosku, bagi-bagi ambiar. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gini. Biar tak mengapa. Rela aku relakan. Goyang lagi, mami. Rela aku Jus A masih ada living legend selanjutnya nih Sobat Ambiar. Siapa lagi kalau bukan Mus Mujiono, Deddy Dukun, dan Faris RM yang tergabung dalam grup The Gentleman. Kita intip yuk saat mereka menyanyikan lagu-lagu hitsnya di Pagi-Pagi Ambiar. Mus Mujiono. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi di dalam hati ini sekali lagi. Mas Deddy Dukun. 1, 2, 3, 4. Tiada pernah aku bahagia Wow. sebahagia kini, oh kasih. Sepertinya aku bermimpi dan hampir tak percaya hadapi kenyataan ini. Mas Faris RM. 1, 2, 3, 4. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubari tak semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai luar. Terakhir ada pasangan duet sepanjang masa Raffika Duri dan Harvey Malaiholo. Ternyata dulu Harvey sering ikut saat Raffika Duri pergi kencan bersama pacarnya kala itu. Definisi obatnya muka sih. Itu yang mempertemukan kita. Lalu dari sana kita mulai bikin sampai 4-5 album duet ya. Selain solo-solo, album solonya. Bisikan mesra tuh aku tahu lagunya. Kayak gimana Ki? Betapa merdu. Oh itu bisikan kasih ya. Tapi kira-kira ini terinspirasi dari mana sih? Apanya? Apa tuh? Lagu pertama yang diawali. Permata. Yang apa sih? Permata Hati. Kalau yang Iya. barusan itu single terakhir kita kayaknya ya. Ya, itu sebetulnya lagu itu pernah dibawakan oleh siapa penyanyi yang dulu? Titi Sandora bukan? Bukan. Siapa sih? Jadi kita- Bukan originalnya bukan kita. Oh gitu, oh jadi recycle, dirilis Iya. ulang lagunya. Tapi Om Harvey, Bung Harvey Malaiholo dan juga Mbak Raffika Duri, mohon maaf ini mau nanya ya, karena kan saking benar-benar ada chemistry-nya ketika berduet, ketika bernyanyi, sampai banyak yang bilang, aduh mereka tuh pernah pacaran nggak ya? Zaman dulu tuh pernah saling punya rasa nggak sih, kayak menyimpan rasa suka, bukan Jadi sebagai kayak partner cinlok kerja gitu ya. Kayak Rara sama Gunawan gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh Rara sekarang sama Gunawan? Sama Gunawan. Cinlok gitu lah, Oh Bang. gitu. Bukan Sarul Gunawan, beda lagi bukan? Iya, Rara sama Gunawan mantannya Paramitha Rusady. Aduh ya Allah. Mama Tante pernah pacaran nggak sih? Cerita nggak ya?
Cerita nggak ya? Cerita nggak ya? Cerita Enggak dong. juga, kami tuh Vika lahir tahun, nggak perlu disebut Lu jangan ya bilang udah. gitu. Pokoknya Jadi sebenarnya yang lebih muda mana? saya lebih muda. Saya Tapi lebih kan muda. kelihatannya Tapi dia lebih kelihatan lebih muda. Udah orang semua bilangnya saya kakek-kakek, dia lebih muda. Oke lah, saya terima lah. Tapi ada klik atau gimana? Ada Justru seperti saudara ya. Jadi udah seperti saudara. Kebetulan suaminya adalah beliau adalah dokter anak. Jadi anak-anak saya, yang cerita sebelumnya. Enggak, tapi maksudnya chemistry-nya itu kan tetap sampai menikah kan, sampai Dari dulu menikah. pokoknya aku tuh udah SMA, dia masih SMP. Aku Dia masih ikut SMA. kejuaraan itu masih pakai celana pendek, Dia abu-abu masih ya pulang waktu sekolah. Dia masih udah juara. SMA. Aku udah SMA. Jadi terus aku udah mulai pacaran sama suamiku sekarang. Cinta pertama ya? Yang mana? Bisa dibilang Jadi cinta pertama intinya sih sih- Bapak dokter itu? Iyalah. Jadi Dan intinya si terakhir. Mbak Rafika ini nggak ada maksudnya feel sebagai sahabat aja karena beliau punya Dan pacar. lagi dia masih pakai celana pendek. Ilfil dia kalau lihat saya pakai celana Iya, pendek. nggak tapi oke kita deh, salut ya, ya. maksudnya hubungan Sama sih. hubungan pekerjaannya juga bisa sedekat ini seperti sahabat bahkan sampai puluhan tahun. Berarti kan memang ada satu perasaan nyaman satu sama Chemistry, lain. iya. Betul. Zaman dulu kita kalau berteman ya sekeluarga. Jadi aku Saya berteman kenal. sekeluarganya. Dia kenal keluarga saya juga semua. kenal. Chemistry Sama kekeluargaan. Harus. Tapi apa sih dari Bung Harvey Maleholo yang membuat yang ngerasa nyaman dari seorang Mbak Rafika Duri, begitu juga sebaliknya. Kalau dari Bung Harvey dulu. Beliau soalnya benar-benar kakak ya. Jadi saya kalau lagi menemui kesulitan di bidang nyanyi maupun di bidang percintaan gitu ya. Jadi beliau nih malahan saya pernah pacaran sekali. Beliau yang marah sama teman saya juga ya, sahabat kami almarhumah Andi Mary Matalata ya waktu itu. Kenapa marah? Karena mereka ngelihat dari luar kok kayaknya saya jadi berubah gitu ya, nggak kayak dulu gitu waktu Iya. saya Terlalu putus. dikekang. Tapi kadang-kadang kita yang terlibat langsung kan nggak kerasa kan. Iya, Makanya nggak nyadar ya. begitu putus mereka seneng banget gitu. Kamu tuh terlalu aneh biasanya waktu kemarin pacaran sama ini. Jangan gitu. dong, nggak boleh terlalu posesif, biasa-biasa aja. Betul sekali. Tapi kan sayang sebagai kakak ya. Jadi itu yang sayang sebagai kakak yang membuat akhirnya seorang Harvey Maleholo itu nyaman dengan Nyaman Mbak Rafika sekali. Duri. Kalau Mbak Rafika Duri apa yang membuat nyaman dari seorang Harvey Maleholo? Sebaliknya aja, dia adik tapi dia juga bisa dewasa. Kapan-kapan maksudnya kalau saya diperlukan sesuatu, misalnya kayak nyanyi-nyanyi gini ya, saya kalau ada kayak duet sama Harvey, aku tinggal beres. Dia yang cari nada, karena dia udah tahu, dia cari nada, dia yang Dia pokoknya punya beresin. duet sama aku Pokoknya udah selalu terserah Harvey terserah lagunya lu apa. deh, terserah. Lagunya Si apa Abang ada terserah. perasaan nggak sih sama si Mbak Rafika? Ada nggak ya waktu itu? Lupa ya. Enggak kan dia, kalau saya dulu soalnya deket sama Brondong dikirain saya pacaran, padahal si Brondong yang punya hati, saya mah kagak. Gitu ya. Tapi kayaknya nggak afdol ya kalau nggak lihat mereka nyanyi. Mbak Vika, Bung Harvey nyanyi dong. Harvey Maleholo dan Rafika Duri. Ini pasti semua orang tahu. Kamu juga tahu pasti lagu ini. Sebening embun pagi, sinar matamu Bila ku pandang wajahmu, aku sayang padamu. seindah mutiara, sebersih salju. Bila ku usap rambutmu, Permata hatiku setiap malam tiba hanyut dalam hayalanku. kau rayu diriku dengan penuh mesra. Setiap malam tiba engkau mengusik tidurku. Kau peluk diriku.
dalam mimpiku. Di dalam tidurku Engkau tersenyum. Betapa indah cinta kita bermata hatiku. Setiap malam tiba hanyut dalam hayalanku. kau rayu diriku dengan penuh mesra. Sepanjang tahun 2021, terekam kolaborasi-kolaborasi yang geger banget loh. Penasaran? Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger? Pagi-pagi ambiar. Geger.